Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, juga berhati. Butiran-butiran debu yang ada di permukaan meja barangkali hanya akan menjadi butiran-butiran debu saat kita hanya membiarkannya. Namun ketika kita memutuskan untuk membersihkannya, maka minimal kita akan membuat fisik kita bergerak, dan efeknya adalah membuat permukaan meja itu menjadi lebih bersih. Itu pula yang dialami oleh seorang Kak Itro. Daftar relasi kontak pertemanan yang ada dalam daftar nomor kontak di handphonenya mungkin hanya akan menjadi sebatas daftar kontak. Tapi ketika kemudian seorang Kak Itro memutuskan untuk membuat sebuah survei dan kemudian memberikannya ke setiap daftar kontak yang ada dalam nomor handphonenya, maka kemudian dari yang semula teman terpulang menjadi seorang klien, dari semuanya seorang teman berbicara berpotensi untuk menjadi seorang pelanggan. Ini menceritakan bahwa sebenarnya apapun yang tercipta di sekitar kita tidak akan pernah sia-sia selama kita mampu memanfaatkannya dengan baik. Di Sinem Talk Series edisi yang ke-21 ini kita hadirkan seorang Kak Itro. Dia adalah seorang arsitek sebenarnya, dan kemudian beliau memutuskan untuk mencoba-coba menekuni masuk dalam dunia bisnis dengan berbisnis pakaian bayi, dan akhirnya hingga sekarang dari awalnya coba-coba sekarang menjadi bertahan dan terus semakin lama semakin tumbuh dan berkembang. Pada kesempatan kali ini Kak Itro akan bercerita tentang awal bagaimana beliau memulai menekuni dunia bisnis, kemudian sesungguhnya apa yang menjadi modal utama salah satunya ketika beliau menekuni bisnis, bagaimana beliau bicara tentang kompetitor, strategi apa yang selama ini beliau jalankan untuk membuat bisnisnya terus bertahan dan terus berjalan, dan tentunya harapan ke depan supaya toko yang saat ini beliau rintis tetap tumbuh dan berkembang. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan selalu mendukung cerita-cerita berlimpah kebaikan. Jangan lupa like, comment, share, atau subscribe di channel Al-Fatih Izri Iman. Semoga bermanfaat. See you next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu dengan tamu istimewa, Bunda Jawat, atau nama panggilan akrabnya Kak Itro ya dulu ya. Boleh memperkenalkan diri ke teman-teman Kak Itro? Viewernya banyak nih, ada banyak orang gitu. Silakan. Assalamualaikum, saya Itro dari angkatan 2 ya. Ya. Di angkatan 2 dulu. Itu saja. Ya udah. Baik. Untuk mengawali obrolan malam hari ini mungkin bermula dari ini dulu ya. Mungkin kesibukan terakhir sekarang, kesibukan saat ini seperti apa Kak Itro? Tentu sebagai ibu rumah tangga ya, tapi barangkali ada kesibukan lain yang saat ini sedang juga ditekuni. Silakan. Kesibukan sehari-hari yang paling utama ya mengurus 2 anak ya Pak ya. Terus di samping itu saya ada usaha baby shop, dan kadang-kadang masih menerima pekerjaan berhubungan sama desain arsitektur dan desain interior. Oh ya, baby shop dan arsitek ya. Ini. Oh baik. Satu-satu dulu nih, berarti yang baby shop dulu ya mungkin ya. Boleh. Dulu awalnya bagaimana nih mengawali tadi barusan screening timelinenya Instagram tuh pertama kali posting tentang logonya. Awalnya bagaimana itu mengawali usaha baby shop, terinspirasi atau mungkin termotivasi seperti apa? Boleh? Sebenarnya waktu itu nggak benar-benar nggak nyangka kalau bakal justru serius ini gitu sekarang ya. Waktu itu awalnya karena posisinya saya itu udah punya 1 anak bayi, masih umur 1 tahun,
Dan kebetulan lagi ada sekolah lagi juga. Saya ambil sekolah interior design waktu itu. Dalam keadaan punya anak satu ya. Terus kayaknya sambil kuliah, sambil mengasuh satu anak, kan nggak mungkin, kayaknya saya kayak ngerasa nggak sanggup deh kalau ambil pekerjaan yang berat gitu. Jadi saya mutusin buat fokus kuliah sama anak, sambil cari apa lagi ya buat apa ya, buat pelarian gitu loh dari belajar kalau ngurus anak. Terus waktu itu kebetulan ada modal juga dari pekerjaan sebelum-sebelumnya. Jadi coba deh buat usaha online dulu awalnya. Online dulu. Terus waktu itu mikirnya nyari yang apa ya, yang orang-orang tuh continue gitu loh belinya. Bukan sesuatu yang harus gimana-gimana. Kebetulan punya anak kecil juga. Jadi waktu itu teman-teman seumuran saya kebanyakan juga lagi punya anak kecil-kecil dan punya dan lagi hamil. Nah, itu tuh bisa memudahkan riset saya waktu itu. Jadi, kalau misalkan usaha pertama kan kita pasti harus riset lah ya. Nah, yang buat ngisi kuesionernya itu teman-teman sendiri tuh banyak gitu loh. Kayak misalnya cari apa ya? Oh ya, pertama saya bikin kuesioner dulu buat disebar ke teman-teman, kayak nggak serius banget sih kuesioner juga, kayak merek apa yang paling sering dipakai, kebutuhan apa yang paling diperluin sama ibu-ibu muda seumuran saya dan teman-teman saya gitu. Nah, itulah bekal awalnya gitu. Setelah ketemu, dicarilah yang paling apa ya, yang paling dibutuhkan lah sama ibu-ibu dan ayah-ayah muda waktu itu. Terus saya mulai mengkontak produsen-produsennya. Selain itu juga saya aktif datang ke pameran-pameran. Jadi di situ kayak pameran, seminar, semua tentang, kan kalau pameran biasanya ada seminar-seminarnya juga tuh, itu didatang-datangin juga. Jadi tahu awalnya mulai bisnis tuh harus dari mana, masukin dunia baby shop tuh awalnya gimana, kayak gitu deh. Ya, itu kira-kira. Ya berarti apa namanya, sambil menyelam minum air ya. Usaha Iya. jalan, si kecil juga tetap bisa didampingi begitu. Lebih tepatnya tahun berapa ketika mengawali usaha baby shop, dan kemudian siapa saja yang waktu itu membantu barangkali untuk seperti tadi mengisi, membagikan kuesioner, atau barangkali membantu membuatkan kuesionernya sendiri? Kalau kuesionernya karena sederhana, saya bikin sendiri. Yang disebarin juga ke teman-teman kuliah, teman-teman SMA, itu aja udah banyak kan. Terus minta lagi ke teman-teman buat nyebarin lagi ke teman-temannya gitu. Kalau Gitu boleh juga tahu sebenarnya apa kecenderungan teman-teman dalam ini konsumen saat itu seperti apa sih ketika kebutuhan mereka terhadap perlengkapan bayi terutama ya? Dari hasil kuesionernya seperti apa? Boleh dijelaskan? Yang paling tinggi itu pakaian dasar ya. Waktu itu hasilnya yang paling tinggi pakaian dasar. Habis pakaian dasar, oh ya waktu itu saya masih fokus untuk perlengkapan bayi baru lahir awalnya. Perlengkapan bayi baru lahir awalnya. Masih kebutuhan dasarnya dari hasil risetnya itu pertama pakaian basic. Terusnya lanjut lagi ke skincare-nya bayi lah, kayak minyak telon, krimnya gitu. Terusnya apalagi waktu itu ya? Pokoknya ya itulah yang esensialnya. Terus juga ternyata yang saya kira misalnya ya, minyak telon itu diperluin gitu. Tapi ternyata waktu itu orang tua muda seumur saya lebih banyak yang tertarik sama minyak-minyak lain gitu, yang lagi tren saat itu gitu. Gitulah. Terus ya aktif juga waktu itu masuk grup ke baby shop gitu ke Jakarta Selatan ya. Jadi tahu kayak produk apa sih setiap pergantian trennya tuh apa aja. Itu awalnya. Terus dengan berjalannya baby shopnya, lama-lama kayak tahu sendiri kebutuhan tokonya tuh ternyata beda sama kebutuhan toko-toko lainnya. Kayak misalnya toko saya itu letaknya di dekat perkantoran kan, dekat sini. Jadi ternyata yang datang itu biasanya orang-orang kantor di jam istirahat sama orang-orang pulang kantor sore. Ada lagi nih, banyak juga yang kayak gini. Jadi misalnya siang sampai sore itu biasanya yang datang itu bersama teman-teman gitu. Orang-orang karyawan sama teman-teman. Nanti di hari Sabtu mereka akan balik lagi bersama suaminya, benar-benar belanja untuk keperluan bayinya dia.
Itu ritmenya biasanya begitu tuh kalau dari toko offline. Kalau dari toko online juga, kalau dari toko online lebih gampang lagi untuk melihat apa ya yang paling apa ya. Kalau di e-commerce kan kita banyak udah tersedia semua datanya gitu loh, yang terlaris apa, yang penjualannya begini itu tuh udah bisa dibaca dengan mudah lah kalau di e-commerce. Nah dari situ jadi lama-lama menyudut gitu loh Pak Agus. Lama-lama kayak mengkerucut kan, jadi ternyata yang bisa bertahan dijual tuh apa aja gitu. Waktu awalnya tuh emang agak-agak lebih apa ya, berantakan lah. Di luas Deh, ya. ya lebih luas. Baik, panjang ceritanya ternyata. Iya. Apa namanya? Tadi mengawali pertama mungkin kalau boleh disampaikan ulang, mulai dari kuesioner ya, kuesioner, kemudian mendekati teman-teman, meminta mereka untuk mengisi kuesioner, ditambah tadi apa namanya survei ke toko-toko baby shop, kemudian ditambah seminar ya. Kalau boleh tahu pameran atau seminar apa yang pernah diikuti dan kapan kalau masih ingat dan seperti apa yang disampaikan waktu itu, ilmunya terutama? Kalau kalau pamerannya itu saya datangnya setahun itu ada 2 kali. Yang satu itu nasional, produk nasional, yang satunya lagi itu produk internasional. Terus di situ biasanya ada acara-acaranya. Acaranya tuh nggak terlalu berpengaruh sebagai pemilik toko, untuk pemilik tokonya sih, lebih berpengaruh buat konsumennya biasanya. Cuma kan kita sebagai pemilik toko jadi tahu apa sih barang-barang yang akan naik trennya gitu. Gitu deh, kurang lebih. Oh iya iya, baik. Pameran nasional dan internasional apakah yang dimaksud ya semacam apa ya? Kalau boleh tahu detailnya, kalau tidak salah waktu itu ada ya, tahun kurang lebih 2000 sekitar 18 atau 2017 ada Baby Maternity Expo di Jakarta Convention Center. Apakah itu yang dimaksud? Itu kalau yang internasional tuh cuma satu, Imbex di Impact, iya. Senayan. Iya, iya, Ya, iya, Imbex. Impact yang iya Itu ya. 2017 kalau tidak salah. Itu setiap tahun sih ada, Pak. Kan Tapi ada ya? selama iya, tiap tahun ada. Bagus Iya. juga ke sana lagi juga ya. Iya, iya itu Impact itu. Waktu itu Nah, masih ingat belanja apa, beli pakaian yang buat gendong. Iya, di situ di Impact sama gelas. oh iya. Iya. Coba tahu dari dulu ya, langsung cari toko kakak Ade ya di situ ya. Nah, toko ada belum. Oh, belum ada. Jadi mengumpulkan awal itu aktif di Imbex itu waktu awal membuka toko, ke sana saya mengumpulkan kontak-kontak produsen gitu. Jadi ya di situ saya tanya-tanya kayak kalau saya apa ya, oh ya itu penting banget, menurut saya itu paling penting sih, ngambilin kontak-kontak produsennya, terus satu-satu saya tanyain gimana caranya toko saya tuh bisa dimasukin barang dia, apa aja ketentuannya, karena buat ambil dari produsen langsung itu kan ada yang dengan cara kontrak, ada yang minimal belanja, ada yang ya beda-beda dia punya sistem kan. Nah dari situ saya catat tuh semuanya satu-satu. Terus dilihat deh budgetnya tuh yang bisa yang mana ya, terus yang paling laku tuh yang mana ya, yang memungkinkan bakal jalan lama tuh yang mana, di situ dicari-cari lagi gitu. Sambil juga itu saya sebenarnya dulu punya catatannya itu produsen ini ketentuannya ini. Itu tuh kayak saya tulisnya tuh cita-cita gitu loh di catatan gitu. Jadi kalau misalkan saya bisa nabung lagi, saya mau kontrak sama yang ini gitu. Gitu deh. Oh iya. Ya, karena untuk mengambil dari, tentunya berbeda ketika membeli di toko dan kita menjadi distributor, pasti ada persyaratan khusus ya. Seperti apa sih kalau boleh tahu klausul secara umum ya, klausul-klausul yang diajukan oleh produsennya dalam hal ini ya, supaya kita bisa menjadi distributornya, seperti apa klausulnya? Kalau buat jadi distributor itu ya tadi kalau satu merek yang paling dominan di toko saya itu sistemnya kayak kontrak gitu. Jadi untuk pesanan tahun depan itu kita udah buat pesanan, Pak. Oh, iya. Terus juga desainnya juga udah dikasih tahu secara tertutup. Jadi misalnya pas lagi meeting atau apa baru dikasih tahu desainnya. Jadi nggak menyebar gitu. Dan itu langsung ya? Iya. Iya. Jadi pemesanan untuk tahun depan kira-kira udah tiap toko tuh udah punya.
udah ada Iya, iya. gitu deh. Dan apakah setiap produsen itu biasanya membolehkan ketika misalnya toko kita itu menyediakan lebih dari satu merek tersebut, apakah biasanya membolehkan ataukah ada semacam apa ya permintaan khusus barangkali dari mereka? Setiap toko ngebebasin sih, yang penting kita ikutin sesuai kerjasamanya aja gitu. Oh begitu ya ya. Nah sekarang tentang produk-produk yang di toko Kakak Adi apa saja sih, dari sekian banyak itu secara ringkas mungkin produknya apa saja detailnya? Sebenarnya oh ya ini terus dari yang lanjutan tadi tuh ada dikit lagi nih Pak. Oh iya. Beberapa lama menjalani itu ternyata setelah toko kita mulai dikenal, produsen-produsen itu menghampiri sendiri buat kerja sama kita gitu. Ya ya ya. Nah, berhubung pandemi ini daya beli sangat menurun, jadi produknya tuh makin mengkerucut lagi, Pak. Jadi beberapa produsen ada yang kita tunda lagi pemesanannya. Ya, ya. Tapi untuk kedepannya masih bisa dilanjutkan? Bisa sih, bisa. Iya. Karena kan banyak juga yang cuma beli lepas aja kalau produsen itu. Juga. Kayak misalnya per belanja berapa gitu. Ada juga yang kayak gitu. Lokasi produsennya apakah sejauh ini memang kalau boleh tahu sebenarnya rata-rata produk-produk baby shop terutama yang di KKAD itu asal dari produsen sih, apakah di dalam kota Jakarta dalam ini ataukah ada yang di luar kota seperti Surabaya atau mungkin Jogja? Iya betul. Jadi masing-masing brand itu dia punya beberapa pabrik. Jadi kayak ada satu brand untuk produk tertentu dia produksinya di Jakarta, produk tertentu dia produksi di Surabaya, ada yang produksi di Jogja gitu. Nanti semua barang bakal kumpul lagi di gudangnya di Jakarta gitu, baru didistribusikan. Jadi kayak ada juga yang dari Jogja ke Jakarta, balik lagi ke Jogja gitu ada. Ya ya ya. Nah ini karena mungkin kalau secara pemahaman sederhana, kalau kita membeli satuan ya, pastikan kita kan melihat langsung, kemudian apakah ada yang cacat atau tidak. Kalau ada yang cacat, pasti kita akan kembalikan untuk mengambil yang utuh begitu. Nah sekarang dalam kondisi pembelian partai besar ya, bagaimana menyikapi hal seperti itu supaya kita memastikan bahwa semua produk memang bagus, seperti itu. Bagaimana? Jadi kalau namanya quality control itu ada di pihak produsen. Tapi kita sebagai kayak saya nih sekarang distributor, tapi kan saya jual satuan juga. Jadi saya menyediakan penjualan grosir dan satuan. Nah, dua-duanya itu kalau misalkan ada cacat boleh ditukar. Kalau untuk satuan sih kita lebih memungkinkan buat dicek ulang. Tapi kalau buat orang pembeli yang grosir kan nggak mungkin kita bukain satu-satu lagi kan. Tapi kalau cacat itu boleh ditukar. Jadi kita juga bisa tukar lagi ke produsennya. Ya. Dan sejauh ini sejauh ini produsen percaya ya, artinya tidak ya katakanlah tidak mungkin bagi seorang distributor untuk katakanlah bermain curang, seperti misalnya memang statusnya memang tidak cacat kemudian diambil yang cacat. Sejauh ini memang tidak seperti itu ya. Sejauh ini baik-baik saja. Ya itulah pentingnya komunikasi kan ya Pak ya. Jadi semua pihak itu menomorsatukan komunikasi. Karena kita ada meeting rutin juga. Iya. Kembali ke pertanyaan awal tadi, produknya seperti apa saja sih? Mungkin boleh dijelaskan secara sederhana. Jadi produk yang masih bertahan sampai sekarang itu utamanya itu pakaian sekarang. Jadi itu sekarang udah nggak ada lagi aksesoris, nggak ada lagi perlengkapan makan, itu udah di stop dulu. Perlengkapan tidur di stop. Yang benar-benar bertahan pakaian basic dari bayi sampai anak 10 tahun sekarang. Pakaian basic ya, baju lengan panjang, lengan pendek, celana seperti itu ya? Iya benar. Biasanya selama berinteraksi dengan konsumen, tentu sering berinteraksi dengan konsumen, biasanya apa yang biasanya pernah mereka sampaikan, entah itu mungkin keluhan atau mungkin masukan atau mungkin yang lain, sejauh ini seperti apa? Sejauh ini sih saya prinsipnya lebih baik rugi sedikit tapi konsumennya itu puas kan. Soalnya kan di agama kita sendiri tuh
jual beli kan Kak. Jadi dua-duanya itu harus ikhlas. Jadi kalau ya gimana pun pembeli itu harus puas gitu. Misalnya kita salah, ya kita harus minta maaf dan bertanggung jawab gitu. Ya, ya, Terus ya. pembeli itu Feedback kecewa. Iya, mempertahankan strategi. Berarti ini ada kaitannya sama ini ya, sama mempertahankan loyalitas pelanggan ya. ya benar-benar. Salah satunya kan tadi yang sempat tadi baca di timeline itu follow account kita di Shopee dapat diskon. Adakah strategi lain seperti itu selain memberikan diskon, kemudian tadi lebih baik rugi ketimbang konsumen kemudian lari ke toko lain? Ada strategi lain untuk mempertahankan loyalitas pelanggan? Strategi saya sebenarnya awalnya itu bukan di Instagram. Jadi dari awal penjualannya itu saya masuk Tokopedia sama Shopee itu pakai iklan. Iya, pakai iklan sama kerjasama sama Shopee-nya. Jadi kalau semua promo-promo Shopee itu saya ikutin sampai kalau disuruh. Jadi kadang tuh kalau kita jualan di e-commerce, Pak, beberapa toko yang dipilih itu suka ditelepon, dihubungin di WhatsApp. Kadang tuh kita dibina, terus diajak promo bareng, itu tuh banyak banget. Jadi kita cukup apa ya? Tiap ada ajakan tuh kita terima, ajakin promo ini itu kita terima, itu tuh udah hasilnya juga Trust ya. lumayan. Ada semacam trust dari e-commerce ya, begitu ya. Kepercayaan gitu ya. Ya, baik. Tentang produk berarti memang dari tadi meluas kemudian semakin mengerucut. Itu artinya berarti ada faktor perubahan perilaku berbelanja konsumen ya berarti ya. Yang dari semua lengkap kemudian jadi lebih mengerucut sendiri. Sebenarnya kalau untuk konsumen sendiri tadi selain orang kantor yang ada di dekat situ, terutama untuk konsumen yang di e-commerce ya, apakah ada yang konsumen dari sisi lokasi, ada yang di luar kota, atau mungkin dari sisi itu geografis ya, mungkin status sosial, dan mungkin masih masih pasangan baru barangkali, demografisnya seperti apa untuk konsumennya? Kalau konsumen kan kalau di e-commerce kita nggak bisa lihat latar belakang dia ya, kita cuma alamat sama namanya aja gitu. Cuma kalau dari barang yang kita jual, misalnya kalau saya jual baju newborn, berarti kan pembelinya itu ibu hamil atau pasangan baru biasanya, kan? Atau anak kedua atau anak ketiga ibu hamil lah. Jadi kita bisa ngebedain apakah pembelinya itu ibu hamil kalau dia beli newborn. Kalau dia beli piyama umur 5 tahun berarti dia punya anak umur 5 tahun gitu. Nah, kecenderungan belanja itu yang paling tinggi itu di ibu hamil gitu. Jadi kalau ibu hamil itu belanjanya lebih kayak beli semua gitu. Kalau buat anak-anak yang umur 5 tahun dia belinya cuma yang secukupnya aja gitu. Baik. Konsumennya beragam ya. Kemudian tentang ini tadi interaksi antara ini yang membedakan antara proses mempertahankan loyalitas tadi sejauh ini antara media sosial dalam ini seperti katakanlah Instagram atau mungkin barangkali Facebook dan e-commerce seperti Shopee tadi, Tokopedia, sejauh ini bagaimana mengelola kedua jenis media untuk promosi tadi seperti apa? Strateginya seperti apa? Kebetulan masuknya di 4 e-commerce, ada Shopee, Tokopedia, Lazada, sama Bukalapak. Ya nggak ada strategi yang gimana-gimana sih, itu tadi yang pertama iklan. Jadi itu menurut saya itu buat pertama penting banget karena gimana kita mau ada yang beli kalau orang aja tuh nggak ngeliat produk kita gitu. Jadi semakin banyak orang yang melihat produk kita, kemungkinan produk kita dibeli itu lebih besar. Itu iklan yang pertama. Terus iklan juga sebenarnya panjang lagi Pak ceritanya. Bisa nggak efektif juga iklan. Jadi ya harus trial and error juga. Selain iklan, ikut semua promosi-promosi yang e-commerce itu ikutin aja dulu. Karena kalau kita ikut promosi itu otomatis toko dan produk kita itu lebih banyak dilihat lagi. Jadi kemungkinan dia juga lebih tinggi. Udah sih itu 2 aja, Pak. Sama ada satu lagi sih. Nah, stok itu harus update gitu, walaupun di 4 itu lah. Update ya? Kedengeran nggak? Iya, update. Oh, baik.
iklan, kemudian selalu aktif untuk mengikuti setiap promo ya, sama update. Baik, kemudian siapa saja sebenarnya orang-orang di balik toko KKAD ini, kalau boleh sampaikan? Siapa, apakah ada manajer tokonya, kemudian karyawannya siapa saja? Kan ada toko fisik ya? Ada toko fisik berarti kan pasti ada karyawan. Ya, karyawan. Ada karyawan itu sekarang sebenarnya lagi berhenti sih karyawannya, masih cari lagi. Karyawan itu kita pakai 2 shift. Shift pagi jam 9 sampai shift pagi itu jam 9 sampai jam 4 apa jam 5 ya? Jam 5 kayaknya. Nah, kita ada lagi shift lembur gitu kita bilangnya, gajinya setengahnya. Itu mulai dari jam 5 sampai jam 9 malam. Itu di toko kadang fisik, orang ya. Tapi itu semua udah berantakan lagi semenjak pandemi. Waktu pandemi itu kita sempat buka setengah hari, sempat tutup juga. Gitu deh. Ada toko, ada karyawan. Nah, kemudian untuk bagian yang tadi kan pasti mengambil barang pasti ada proses antar ya, antar dan mengambil. Apakah ada divisi karyawan khusus juga untuk bagian distribusi atau mungkin itu produksi tadi? Kalau produksi semua barang diantar sama produsen sampai ke toko. Kalau untuk pengiriman barang, masing-masing ekspedisi itu kalau sore datang ke toko ambil barang. Oh, baik. Berarti masih ramping ya karyawannya ya? Oh, baik. Ramping tapi harapannya bisa efektif ya. Nah, berarti apa namanya? Sebenarnya untuk bisnis pakaian bayi ya dalam hal ini, tantangan paling berat sebenarnya di mana? Tantangan yang paling berat itu kalau di e-commerce itu persaingan ya. Nah, jadi banyak banget persaingan itu yang jatuhin harga. Padahal menurut saya tuh strategi kita berjualan itu jatuhin harga itu bukan satu-satunya gitu. Bukan satu-satunya cara, masih banyak cara kayak itu tadi balas chat terus cepat, pembeli jangan sampai kecewa. Itu juga salah satu dari banyak strategi lainnya. Barangnya produk yang kita jual variatif gitu itu kan juga menarik pembeli. Terus kalau produk kita sering ada jadi jarang kosong gitu itu juga lumayan menaikkan produk. Karena stok kosong itu bukan produk. Sama ini ya, apa tadi update status tadi ya, update timeline-nya ya. Update ya, stock. Iya. Kedepannya apakah ada rencana untuk progres? Kira-kira hal apa yang masih ingin dilakukan? Apakah barangkali membuat semacam official website sendiri atau mungkin kan tadi barangkali ada iklan ya? Siapa tahu barangkali akan menjadikan merancang kira-kira nanti akan mengambil brand ambassador seperti itu barangkali. Enggak sih. Kalau ambil brand ambassador itu mungkin kalau saya punya merek sendiri gitu. Karena kan saya posisinya memasarkan produk orang gitu, produk dari produsen gitu. Jadi yang saya pasarin itu mungkin kelengkapan toko saya, pelayanan toko saya gitu, lebih kayak gitu. Oke, baik. Nah, rata-rata orang ketika ingin memulai sebuah usaha itu yang paling sering kita dengar, yang paling kita alami pasti faktor modal ya, faktor. Nah, sebenarnya setelah Kak Itro terjun langsung di bisnis pakaian ini terutama sebenarnya kondisi realnya seperti apa sih? Apakah memang benar-benar modal itu faktor segalanya ataukah mungkin ada alternatif lain buat tanpa modal pun yang tidak harus diartikan sebagai sebuah uang ya kan tadi ada relasi tadi teman-teman kemudian boleh dijelaskan? Bisa apa ya? Kalau modal uang itu ya emang mempengaruhi ya, cukup besar mempengaruhi kan. Karena kalau modal kita semakin besar, kita dapat harga jual harga yang kita dapat dari produsen itu jauh lebih murah gitu. Jadi kalau kita mau bersaing, kita harus dapat harga dari produsen itu harga termurah. Gitu. Itu kan ditentuinnya dari kuantitas pengambilan kita kan. Dan otomatis kita harus ngambil banyak buat dapat harga murah. Jadi modal awal itu ya perlu, tapi sebenarnya nggak bermodal besar pun bisa banget
Ya. Karena sekarang aja yang beli ke saya itu banyak juga yang buat jual lagi. Ya, ya. Berarti sudah hampir satu langkah menjadi produsen barangkali ya. Sudah awalnya menjual langsung, sekarang ada yang menjualkan. Suatu saat nanti mudah-mudahan naik level menjadi yang membuat barang itu sendiri dan siap untuk brand ambassador tadi mudah-mudahan ya. Amin. Ya. Masih jauh kayaknya. Apa namanya, dengan kondisi pandemi ini tentunya kan sebagai seorang pebisnis pasti pantang yang untuk katakanlah menyerah begitu. Iya, Kira-kira benar. kira-kira seperti apa yang akan dilakukan oleh Kak Itro dalam hal ini toko Kang Adi supaya tetap bisa bertahan di masa pandemi, dan seperti apa nanti ketika persiapan menuju kondisi normal? Iya. Sekarang sih yang paling penting berdoa ya Pak. Karena menurut saya bertahan itu juga kan pasti rahmat Allah juga, kuasa Allah juga masih bertahan sampai sekarang. Terus ya strateginya sekarang ya strategi yang bisa saya lakukan sekarang buat bertahan ini dipertahankan dulu sambil menjaga hubungan baik sama semua pihak. Jadi nanti kalau misalkan keadaannya sudah membaik lagi, pelan-pelan kita buka toko lebih lengkap lagi, kita tambah karyawan lagi, tambah jamnya lagi, insya Allah segera kembali ke kalau bisa tuh lebih baik dari semulanya. Iya, iya. Karena kemarin iya pandemi berpengaruh banget sih. Apalagi untuk seorang pengusaha ya. Tadi kita bicara tentang produk ya, produsen. Nah sekarang kalau untuk karyawan nih, bagaimana Kak Itro menjaga supaya karyawan itu tetap nyaman, terutama ya nyaman untuk bekerja. Karena kemungkinannya adalah ketika karyawan kita nyaman di tempat usaha yang kita rintis, mereka juga akan nyaman untuk melayani konsumen. Strateginya seperti apa untuk membuat mereka nyaman? Karyawannya dapat yang terakhir tuh alhamdulillah. Mungkin karena umurnya jauh di atas saya ya, udah ibu-ibu gitu, udah berpengalaman. Banyak kan sih ibu-ibu. Lebih beda sih emang kalau karyawannya itu anak-anak. Anak-anak mungkin tanggung jawabnya belum sebesar yang sudah dewasa ya. Kalau udah dewasa tuh alhamdulillah dapetnya disiplin, kerja keras, amanah. Tapi kitanya juga apa ya? Kalau saya sih berusaha untuk terbuka sama karyawan. Apa yang dihadapin tuh saya ceritain ke karyawan. Jadi tuh kalau misalkan saya bilang kalau packing tuh kita jangan sampai ada yang salah ya gitu. Kan kalau kita ngomongnya kayak gitu, karyawan tuh pasti ngerasa aduh iya gitu kan. Tapi kalau misalkan ada yang salah, mungkin saya lebih kayak curhat sama karyawan-karyawan saya kayak gimana nih kita salah nih lihat tuh komentarnya pembelinya kayak gini. Jadi tuh mereka merasa sama-sama bertanggung jawab gitu loh sama kepuasan konsumen gitu. Iya sih, jadi lebih baik terbuka. Jadi kita sama-sama cari solusi ini gimana ya kalau pembelinya kayak gini gitu. Jadi kan mereka juga bisa ngasih saran juga gitu. Iya, ya. Transparansi menjadi teman seperti itu ya. Iya. Baik ya, mudah-mudahan sih tidak hanya karyawan, terutama konsumen juga tetap setia ya untuk karena pasti tadi yang Kak Itro katakan persaingan terutama di e-commerce, banyak toko, banyak promo. Untuk membuat mereka bertahan di toko kita itu kan hal yang tidak mudah tentunya. Nah, ya mudah-mudahan sih bisa berlanjut dan syukur naik level tadi yang Pak Agus sampaikan menjadi produsen itu sendiri. Terakhir mungkin pesan Kak Itro untuk teman-teman yang ada dua nih, yang pertama ingin memulai usaha, mungkin sedang merintis usaha, dan satu lagi teman-teman yang ingin berbelanja baju, terutama konsumen dalam ini secara umum, bagaimana menjadi konsumen yang cerdas dan bagaimana menjadi seorang pengusaha yang tetap bisa terus bisa eksis seperti itu. Silakan. Kalau pesan saya untuk memulai berbisnis itu pertama riset. Jadi riset tuh
yang paling penting menurut saya ya. Kayak itu bekal kita kan, modal kita juga selain uang. Riset itu harus dalam sampai benar-benar kita tuh udah siap buat memulainya. Terus harus cepat dimulai, jangan ditunda-tunda karena pasti kita harus gagal dulu berkali-kali itu wajar gitu kan. Nah, tapi kan dari gagalnya itu kita banyak pelajaran yang bisa lebih memantapkan usaha kita. Kalau gagal coba lagi pasti bakal ada titik di mana kita tuh bisa jalanin semua. Baik. Gitu sih. Kalau untuk konsumennya, tips Kalau menjadi untuk pembelanja cerdas. Iya, berbelanjalah yang cerdas, yang penting-penting aja, jangan jadi pembeli yang boros. Terus jangan juga jadi pembeli yang kalau belanja online nggak dilihat dulu reviewnya. Jadi harus lihat belanjanya itu di mana, tokonya itu di mana. Nanti kecewa sendiri kalau nggak dilihat dulu. Oh iya, kombinasi ya antara Iya. fisik dan dunia maya. Baik. Terima kasih banyak untuk obrolan hari ini, malam ini. Semoga semuanya sehat. Kak Itra sehat, keluarga sehat, diberikan kemudahan ya. Dan segera kembali ke masa normal ya mudah-mudahan. Insya Allah untuk nanti edisi arsitek untuk sesi berikutnya ya. Terima kasih banyak. Semoga sehat. Salam untuk si kecil dan juga suami. Ya. Bagus akhiri ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.